Aturan baru Liga Indonesia. Polling siaran sepak bola Indonesia. Penyebab Persib selalu sulit juara. Dan berita terbaru klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport Lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Liga 1 2022-2023 memang belum dimulai, namun PT LIB sudah meluncurkan satu regulasi baru. Sebenarnya ada beberapa regulasi baru, namun regulasi tersebut masih digodok oleh PSSI dan PT LIB. Namun yang pasti satu regulasi sudah terbit, yakni soal kartu, baik kartu kuning maupun kartu merah. Jika di Liga 1 musim lalu, tiap pemain yang terkena akumulasi kartu kuning itu adalah jika pemain tersebut telah mengoleksi 3 kartu kuning, maka ia akan absen di laga selanjutnya. Lalu 5 kartu kuning, 7 kartu kuning, dan 9 kartu kuning pun akan absen. Tapi di Liga 1 musim ini regulasi ini berubah. Jadi tiap pemain akan dapat akumulasi kartu atau absen di laga selanjutnya apabila sudah mengoleksi 4 kartu kuning. Lalu 7 kartu kuning, 10 kartu kuning, dan 13 kartu kuning. Namun begitu, meskipun diberi keleluasaan lebih soal akumulasi kartu, tapi faktanya harga denda kartu kuning dan kartu merah pun berubah. Jika musim lalu satu kartu kuning didenda dengan 5 juta rupiah, dan jika satu laga tim dapat 5 kartu kuning, maka tim tersebut didenda 50 juta rupiah. Maka di Liga 1 musim ini satu kartu kuning dendanya naik jadi 6 juta rupiah, dan 5 kartu kuning dalam satu laga denda yang diterima adalah 60 juta rupiah. Wah, udah kayak harga sembako ya, naik terus tiap musim. Memang harga denda kartu kuning dan kartu merah ini berbeda-beda di setiap kompetisi di setiap negara ya. Tapi dalam aturan FIFA sejatinya harga denda satu kartu kuning ini cukup murah, yakni cuma 50 euro atau sekitar 800.000 rupiah saja. Lalu kenapa di Indonesia harga kartu kuning jadi tinggi begitu ya? Entahlah. Usai Antv menggelar laga persahabatan antara Persija Jakarta versus Rans Nusantara FC pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan polling pada para netizen, khususnya pecinta sepak bola tanah air, tentang kualitas siaran sepak bola di 2 stasiun TV berbeda, yakni Indosiar dan Antv. Dalam polling tersebut terlihat jelas hasilnya ya, Antv unggul jauh dengan persentase 83% berbanding 17% milik Indosiar. Para peserta polling menyebutkan jika siaran sepak bola di Antv jauh lebih nyaman untuk ditonton. Tentu fokus utama adalah kualitas gambar,
angle pengambilan gambar, dan tentu saja yang paling utama adalah adanya gangguan iklan di dalam tayangan. Para netizen mengaku jika tayangan di Indosiar terlalu banyak iklan di dalam layar yang mengganggu kenikmatan saat menonton. Sementara di Antv selama 90 menit tak ada satupun iklan yang muncul di layar. Bahkan running text pun tak ada. Nantinya hasil polling BPS ini akan diserahkan pada pihak PSSI dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk dievaluasi. BPS menilai kenyamanan penonton harus diperhatikan oleh setiap stasiun televisi. Jika ada stasiun TV yang menyiarkan tayangan yang mengganggu kenyamanan penonton, maka bisa saja stasiun televisi tersebut akan terkena sanksi. Pertanyaannya adalah, apakah jika nantinya Antv menyiarkan Liga Indonesia, akankah ada iklan di layar seperti di Indosiar? Karena kemarin kan cuma eksebisi yang sponsornya juga minim. Sementara Liga pasti ada sponsornya. Apakah Antv akan seperti Indosiar yang setiap 5 menit sekali ada iklan di layar? Yang kedua, apakah PSSI dan PT LIB berani memutuskan kontrak dengan MTEK sebagai broadcaster? Pasalnya nilai kontrak PT LIB dengan MTEK itu cukup tinggi loh. Sejak terakhir kalinya Persib juara musim 2014 dan 2015, yakni 2014 juara Liga dan 2015 juara Piala Presiden, Persib belum lagi rasakan gelar juara. Dari musim ke musim selalu saja ada hal yang menggagalkan Persib untuk jadi juara. Mulai dari kecurangan wasit, pelatih, persoalan pemain, manajemen, dan lain-lain selalu jadi kambing hitam atau penyebab gagalnya Persib raih juara. Tapi tahukah ada fakta unik nih? Yakni sejak Persib merubah bentuk logonya, Persib seolah sulit raih gelar juara. Yuk kita lihat seperti apa sih bentuk logo Persib. Sejak menggunakan nama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau Persib, logo Persib ya seperti ini. Ini terjadi di tahun 1941. Sejak saat itu tak banyak perubahan di logo Persib. Yang berubah paling hanya garis air dan warna tulisan Persib saja. Logo ini bertahan hingga tahun 2015. Dan dari musim 1941 hingga 2015 itu Persib telah beberapa kali raih gelar juara. Namun di tahun 2016 Persib merubah bentuk logonya. Logo yang awalnya berbentuk kotak diubah jadi bentuk agak melengkung di bagian atas. Nah, sejak dirubahnya bentuk logo Persib ini, Persib seolah sulit raih gelar juara. Di 2016 pertama kali Persib menggunakan logo baru ini, Persib gagal juara ISC. Di 2017 awal Liga 1 dimulai, Persib pun hanya finish di urutan ke-13. Lalu di musim 2018 Persib hanya finish di urutan ke-4. Di 2019 di urutan ke-6 dan di 2020 yang hampir juara namun terhenti di 3 laga karena adanya pandemi. Dan di musim lalu Persib hampir saja jadi juara, namun justru kalah di akhir-akhir dengan selisih poin 6 dari Bali United. Lalu benarkah perubahan logo ini ada kaitannya dengan sulitnya Persib raih gelar juara? Wallahu alam. Mungkin ini cuma mitos ya. Lalu bagaimana dengan di sisi skuad sendiri? Skuad Persib di musim 1994 dan 2014 saat juara, adakah kesamaan? Di 2 edisi juara sebelumnya, skuad Persib dihuni beberapa pilar yang notabene hampir mirip kualitasnya di setiap sektor. Seperti contohnya di 1994 ada kiper Anwar Sanusi. Di tahun 2014 ada kiper Imade Wirawan. Lalu di sektor belakang di 94 ada nama Robi Darwis yang cukup kuat. Dan di 2014 ada nama Ahmad Jufriyanto.
Di sektor tengah di 1994 ada nama Yusuf Bakhtiar, gelandang box to box yang didampingi oleh Yudi Guntara. Sementara di 2014 ada nama Makan Konate dan Firman Utina. Sementara di sektor serang di 94 ada nama Sutiono Lamso. Sementara di 2014 ada nama Ferdinand Sinaga. Dan semuanya hampir pemain lokal kecuali Makan Konate di 2014. Lalu apa bedanya dengan musim ini? Sebenarnya di musim ini di setiap sektor ada kekuatannya di Persib. Namun kekuatan Persib musim ini tak didominasi oleh pemain lokal semua, namun bercampur dengan pemain asing. Seperti di sektor kiper ada dua kiper hebat, yakni Fitrul dan Teja. Di sektor belakang pun ada dua nama yang cukup hebat, yakni Nick Kuipers yang dilapisi oleh Ahmad Jufrianto. Sementara di tengah ada Maklok yang dilapisi oleh Beckham Putra. Hanya saja di sektor serang Persib tak memiliki striker lokal yang mumpuni. Praktis hanya mengandalkan striker asing seperti DDS dan Siro. Jadi sebenarnya Persib ada peluang untuk juara musim ini. Namun lagi-lagi kekurangannya adalah kedalaman skuad, terutama di lini serang. Dan tentu saja faktor utama adalah taktik atau strategi. Dengan kedalaman skuad yang kurang, pelatih harusnya bisa memiliki taktik yang lebih dalam. Namun itu tak dimiliki oleh Robert Rene Albert. Lalu, mampukah Persib juara musim ini dengan pelatih yang minim taktik dan kedalaman skuad yang kurang?